Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Percayalah, dalam setiap kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka iman kita akan semakin diteguhkan oleh Dia. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Kita akan disapa firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saya baca sekali lagi. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui kitab Keluaran itu mengisahkan atau menyaksikan bagaimana Allah telah sedang mengikat perjanjian dengan satu kaum, satu bangsa Israel yang dia pilih sendiri, yang dia lepaskan sendiri dari perbudakan Mesir, bahkan yang telah menyediakan tanah perjanjian, tanah yang baru, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu 40 tahun lamanya bangsa itu hidup sebagai manusia-manusia nomaden. Mereka mengembara di padang gurun. Dan selama 40 tahun itu pula mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, status yang tetap, kecuali sebagai umat yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui nats kita hari ini, kita sedang diajar tentang ketaatan. Bahwa ketaatan adalah respon terhadap kasih karunia Allah. Dikatakan pada nats ini tadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Satu hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sebelum perjanjian itu diikat, maka Allah sendiri telah terlebih dahulu memberi umat Israel keselamatan. Bahkan ketika umat itu bisa keluar dari perbudakan di Mesir yang sedang dipimpin oleh seorang raja yang perkasa bernama Firaun, Allah harus mendatangkan 10 tulah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah penyataan-penyataan kasih karunia Allah dalam umat itu. Maka mereka dituntut supaya senantiasa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Allah. Maka ketaatan kita akan firman Tuhan adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah yang telah Dia janjikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa umat Allah dalam hal ini bangsa Israel yang kemudian
seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus disematkan sebagai milik kesayangan Allah. Milik kesayangan Allah. Nah, hal ini perlu kita renungkan dan kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Hari ini, apakah Anda, saya, kita semua layak menyatakan bahwa kita sayang kepada Tuhan? Dibuktikan dengan ketaatan, dibuktikan dengan kesetiaan. Saya pikir sangat sedikit kita yang mampu mengatakan, aku sudah sungguh-sungguh menyayangi Allah, mencintai Allah. Tapi hari ini diingatkan, sebagai umat pilihan Allah, kita ini adalah milik kesayangan Allah. Siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, saat ini Allah sedang berfirman kepada kita, kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, bahwa dengan setianya kita berpegang teguh pada firman dan perjanjian Allah, maka kita adalah milik kesayangan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemanggilan Tuhan itu tentu bermuara pada tujuan. Tujuannya adalah bahwa umat terdahulu dipanggil menjadi kerajaan imam. Dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Umat Allah menjadi penghubung antara Allah dan bangsa-bangsa. Artinya, tidak semua orang bisa dapat membangun hubungannya dengan Tuhan. Tentulah selalu diawali dari sosok kaum orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Demikian halnya kita. Bahwa bangsa Israel lah yang pertama sekali dipilih, mulai dari pemanggilan seseorang nama yang bernama Abraham. Kemudian bangsa itu sebagai bangsa yang terpilih. Dan pada pemanggilan Abraham sudah jelas dikatakan bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Diberkatilah yang memberkati engkau, dikutuklah yang mengutuk engkau. Maka jelas di sana terjadi ada peranan yang dipilih itu untuk membangun hubungan yang lebih luas lagi dengan umat lainnya. Inilah yang dinyatakan dalam perjanjian yang baru. Melalui Yesus Kristus, maka semua bangsa, semua kaum, bukan hanya Israel lagi, telah diperkenankan membangun hubungan dengan Allah. Demikian juga kita. Kita harus mensyukuri Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi penghubung kita. Bahkan dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, bahwa pemanggilan itu, ikatan dalam perjanjian dan firman itu, sesungguhnya memanggil kita untuk hidup sebagai bangsa yang kudus. Bagaimana kita menjadi bangsa yang kudus? Bapak Ibu Saudara, ingat kita adalah pribadi-pribadi yang lemah. Tapi karena kurban persembahan Allah sendiri, yaitu anaknya Yesus Kristus, maka kita adalah bangsa-bangsa yang kudus. Mari hidupi panggilan ini, mari kita mempertanggungjawabkannya dengan terus melakukan misi-misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari terus membaca firman Tuhan. Mari terus mengikatkan diri pada perjanjian Allah. Sebab kita adalah umat pilihan, bangsa yang kudus, yang dipilih dan dipanggil untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah umat pilihan Allah yang diikat dalam satu perjanjian, dan kami telah beroleh firman-Mu sebagai penuntun kami, supaya kami hidup kudus sebagaimana Engkau telah menguduskan kami. Biarlah hari ini kami hidup sebagai kesempatan indah bagi kami bersaksi bahwa betapa Tuhan telah memilih kami, memanggil kami, dan mengutus kami di tengah-tengah dunia, agar semakin banyak lagi orang yang percaya kepadamu dan beroleh keselamatan. Hamba-Mu berdoa, biarlah
Kasih setiamu senantiasa melingkupi kehidupan kami, melingkupi kehidupan jemaatmu, sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang berduka akan dihiburkan, yang miskin akan Tuhan tuntun untuk memperoleh berkat anugerah yang telah Tuhan sediakan. Dan yakinkan kami senantiasa bahwa kami adalah umat kerajaan-Mu yang dikuduskan dan berada di dalam kerajaan Imam yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mensyukuri dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.